Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Apakah dapat mendengarkan suara saya, Bapak Ibu? Ya, baik. Pertama-tama diucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan webinar kelas Canva Sangiha di sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup ini. Kurang lebih sudah ada 11 orang, 10 orang dan saya 11. Ya, selamat datang kepada Ibu Deliatul, Pak Fukon, Ibu Yulia, Pak Yan ya. Kemudian ada Ibu Oktavia, ada Ibu Marsintia, Ibu Neti, Sumiati, Ibu Sartika, dan Pak Ade yang sudah boleh bergabung di sore hari ini. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sore hari ini. Kurang lebih 90 menit ke depan kita akan sama-sama belajar atau sharing terkait dengan informasi yang sudah Bapak Ibu terima. Nah, untuk kesempatan kali ini, sebelum kita akan mulaikan kegiatan kita di sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa diakhiri. Baik, selamat datang juga bagi teman-teman yang baru bergabung. Baik, saat ini sebelum kita akan memulaikan kegiatan kita, seperti di chat di grup Telegram yang sudah kita bahas bersama, di mana saya sudah memberikan dua buah video tutorial. Pertama, bagaimana kita mendaftar akun baru untuk membuat akun Canva Guru dengan menggunakan email yang baru. Jadi pertama-tama saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu adalah orang yang beruntung di mana belum tidak semua guru yang dapat mengikuti kegiatan yang serupa. Namun kesempatan Bapak Ibu untuk memperoleh akun guru ini terbuka bagi siapa saja yang mendaftar dan mengikuti kegiatan, bahkan yang mendaftar lewat link pendaftaran yang sudah saya share di grup lewat video tutorial. Kemudian yang tergabung di kelas Canva Sangia itu adalah teman-teman yang sudah membuat akun baru. Jadi sekali lagi akun baru dengan email yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu di video tutorial kedua saya mau memberikan petunjuk bagaimana membuat akun pendidikan. Jadi yang belum membuat akun pendidikan pun tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu sekalian sudah berhasil membuat akun Canva baru dengan Gmail baru untuk guru. Baik, Bapak Ibu saya izin share screen di sini. Ya, apakah tampilan layar saya sudah jelas, Bapak Ibu? Kelihatan? Belum, Pak, belum tampil. Belum tampil ya? Belum, Pak, belum tampil. Oh iya, belum ini. Oke, sebentar ya, Bapak Ibu. Ya, bagaimana dengan ini, Bapak Ibu? Apakah dapat Oh iya, sudah. share screen? Sudah, Bapak, sudah. Ya, Sudah, baik. Pak. Oke, Bapak Ibu, untuk beberapa menit ke depan kita akan sedikit berbagi dulu. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang sudah familiar dengan akun Canva. Namun pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keunggulan atau kelebihan dari Bapak Ibu mempunyai akun Canva pendidikan. Nah, di sini akun Canva yang saya miliki adalah sudah akun Canva yang baru saya buat kira-kira 2 hari yang lalu, Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya menggunakan dan di pusaka pastikan di pojok kiri ini sudah berstatus atau statusnya sudah pendidikan. Kalau kita buat pada pertama kali kan statusnya di sini tulisnya gratis kan Bapak Ibu. Iya, dan Bapak Ibu sudah mengajukannya sesuai dengan video tutorial yang sudah saya
buat kemarin sudah berhasil, dan kalaupun belum berhasil Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ASN mungkin bisa mengupload SK-nya biar lebih cepat. Bagi Bapak Ibu yang guru non ASN ataupun THL dan GTT, mungkin juga bisa mengupload SK ataupun surat tugas dari pimpinan. Nah, di sini akun saya sudah versi pendidikan, jadi ini sudah buat akun pro dan ini berlaku untuk selamanya selama email Bapak Ibu tidak atau masih aktif. Nah, jadi kelebihan dari akun pendidikan ini Bapak Ibu nanti jadi kita akses melihatnya di sini Bapak Ibu ya. Kita masuk di pengaturan akun. Ya, jadi sekali lagi saya informasikan, pastikan foto profil Bapak Ibu di sini usahakan menampilkan foto wajah Bapak Ibu, jangan menampilkan gambar gunung, bunga, laut ataupun sebagainya. Diupayakan ya, karena Bapak Ibu guru akan wajib dikenal dan sistem akan membaca atau melihat wajah Bapak Ibu. Jika pun tidak menggunakan foto seperti ini, mungkin itu yang menjadi kenalan pertama mungkin dalam pengajuan akun Canva pendidikan. Ya, nah. Siap Bapak. Ya, kita lanjut Bu. Di sini nanti ada menu penagihan dan tim. Ya, Bapak Ibu bisa mengklik di sini. Sebelumnya Bapak Ibu tolong diatur dulu jika statusnya belum guru dirubah dulu. Ya, di sini ada pelajar, ada guru, dan ada untuk pribadi. Jadi karena kita guru, kita klik yang guru dan bahasa Indonesia kita gunakan dalam kegiatan menggunakan akun Canva ini. Usahakan nama juga kita nama yang sesuai dengan nama asli kita. Ya, karena nama asli ini harus sesuai dengan email yang kita gunakan pada akun Canva yang kita buat ini. Nah, kita masuk pada menu yang ini, ya, penagihan dan tim. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan akun Canva sudah disetujui, artinya yang gambar ini sudah tertulis ini sudah mengelola kelas anggota. Ya, kalaupun belum dibuat, nanti di sini kita mendaftar dulu seperti yang saya sampaikan pada tutorial yang sudah saya bagikan. Nah, Bapak Ibu kemudian karena Bapak Ibu di sini sebagai guru nanti, Bapak Ibu bisa membuat kelas di sini. Jadi misalnya di sini saya lihat rata-rata ada guru SD, SMP, SMK. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat kelas seperti begini contohnya. Kita klik buat kelas. Kemudian kita tuliskan namanya. Misalnya karena saya mengajar di SMK, misalnya saya tulis kelas 11. Misalnya kompetensi keahliannya, ya saya tulis perhotelan. Ya. Kemudian kita klik buat kelas, Bapak Ibu. Ya, maka secara otomatis status yang di pojok kiri ini berubah, Bapak Ibu ya, kelas menjadi kelas yang kita buat tadi. Kelas 11 perhotelan saya buat, dan jumlah orangnya baru 1 karena baru saya sendiri, belum saya undang siswa ataupun pelajar yang akan saya masukkan di grup ini. Nah, untuk itu akun Bapak Ibu sebenarnya tidak hilang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal cek di tanda panah ini ke bawah. Ya. Nah, di sini lagi ada nama. Jadi Bapak Ibu jika ingin kembali ke akun dengan nama Bapak Ibu tinggal klik di sini lagi. Ya, maka dia akan kembali menjadi akun kita dengan nama kita masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi ketika dia hilang, tinggal Bapak Ibu klik di tanda panah ini, kemudian pilih lagi kelas yang sudah kita buat tadi. Ya. Oke, jadi sekarang kita akan belajar mengelola kelas dulu Bapak Ibu ya. Kita sebentar sesuai itu kita akan bagaimana membuat desain sederhana untuk sebagai tugas. Nah, karena kita sudah masuk pada kelas yang kita buat, kita klik Bapak Ibu di ini tampilan beranda depan Bu ya, Bapak Ibu ya. Ya, tampilan beranda depannya. Nah, nanti kita masuk di kelasnya ini dulu yang kita buat tadi. Ya. Nah, jadi ini kelas yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini ada 6 menu desain, folder, template, aplikasi, orang, dan grup. Nah, karena Bapak Ibu di sini sudah membuat kelas, sekarang saatnya Bapak Ibu mengundang siswa Bapak Ibu, guru sekalian. Jadi kita klik di orang di sini. Tulisan orang. Nah, cara mengundangnya ada 2 cara, Bapak Ibu ya. Kita bisa mengundang dengan mendapatkan tautan ini. Ya, kita klik tautan. Kemudian tautannya kita salin
dan kita bisa share ke grup WA Bapak Ibu sekalian dengan siswa. Kan Bapak Ibu di sini pasti punya grup WA kan dengan para siswa. Ya, itu pun kalaupun Bapak Ibu sudah menggunakan Google Classroom, kita bisa tautkan undangan ini ke grup GC, Google Classroom yang sudah kita punya, ataupun ke grup Microsoft Teams, karena Canva ini sudah terintegrasi dengan 3 aplikasi ini. Tapi kalau untuk sederhananya, seperti ini saja dulu. Nah, sesudah itu, untuk cara yang kedua, Bapak Ibu, jadi sekali lagi kita menggunakan mengundang dengan men-share link yang ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua langkahnya, kita undang dengan cara memasukkan email siswa Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tulis di sini, misalnya emailnya siapa, kan? Kita tulis misalnya, ini saya coba tulis email saya. Sesudah itu kita dan invitation atau mengirim undangan kepada siswa, sehingga nanti siswa itu akan membuka email masing-masing dan menerima undangan, langsung klik join seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Klik, kemudian secara otomatis undangan itu akan diterima dan teman-teman atau anak-anak siswa sekalian akan masuk di sini sebagai anggota atau sebagai pelajar. Ya, itu. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, bisa Bapak, bisa. Ya. Dan di kelas ini pun juga Bapak Ibu bisa mengundang teman guru, misalnya ada wali kelasnya, misalnya kan, Bapak Ibu bisa masukkan email wali kelas, kemudian kita klik di tanda panah ini dan kita pilih sebagai guru, jangan pilih sebagai pelajar. Kemudian kita klik undangannya, ya. Dan guru tersebut nanti buka lewat email dan langsung mengklik join ke kelas ini, ya. Oke, itu untuk bagaimana kita mengundang siswa masuk dalam kelas kita. Nah, baik. Selanjutnya setelah kita membuat kelas, sekarang saatnya kita akan coba mengenalkan fitur-fitur sederhana dalam menggunakan akun Canva ini. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke, jadi ini kelasnya sekarang kita kembali ke beranda. Ya, kita klik beranda. Nah, jadi kita kembali tampilannya ke beranda. Jangan lupa kita kembalikan lagi statusnya ke akun pribadi kita. Ya, bukan kelas lagi. Nah, jadi statusnya sudah berubah lagi menjadi akun saya, ya, dan status sudah akun pendidikan dan baru saya sendiri dalam. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar mengenal desain-desain yang ada di akun Canva ini. Nah, jika kita lihat tampilan depannya, Bapak Ibu, sebagai kita untuk pemula maupun yang sudah familiar dengan akun Canva ini, nah, pada desain di depan ini di bagian poster ini ada terdapat kurang lebih 8, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini untuk Anda, ini tampilannya seperti ini. Ya, ada presentasi pendidikan, video pendidikan, infografis pendidikan, poster ruang kelas, header Google Classroom, lembar kerja, rencana pembelajaran, jadwal kelas, dan masih banyak lagi. Saya tinggal geser ke tanda panah ini, konten-konten yang ada. Nah, tampilan kedua adalah presentasi. Nah, di sini ada jenis-jenis ukuran model presentasi. Kita membuat presentasi dalam bentuk PPT, PowerPoint, presentasi dengan menggunakan suara, presentasi yang kita bisa akses lewat seluler atau handphone kita, presentasi lewat PPT biasa yang ukuran 4x3, ukuran 4x3, dan presentasi tukar pikiran. Ini sebentar kita akan coba pelajari bersama. Dan ada presentasi permainan. Nah, ini cocok untuk guru-guru SD yang ingin mengembangkan kreativitasnya dengan tanpa membuat lagi alat-alat peraga dari kartun dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah media sosial. Ya, di sini ada konten-konten sudah lengkap. Ada bagaimana mengedit foto, konten Instagram, konten kiriman di Facebook, cerita di Instagram, cerita Anda, status WhatsApp, dan sebagainya. Kurang lebih ada 12 atau berapa ini. Nah, kemudian untuk video. Ya, video, ada video biasa yang dari handphone, video Facebook, pesan video, video lewat seluler, video YouTube, kolase video, iklan YouTube, dan sebagainya. Tinggal geser ke sana. Kemudian ada produk cetak, Bapak Ibu. Nah, ini cocok sekali bagi Bapak Ibu yang ingin mempunyai usaha sampingan, misalnya membuat kalender dinding, kartu bisnis, dan lain-lain. Ini bisa digunakan produk yang cetak seperti ini. Kemudian yang pemasaran, ya ini berhubungan dengan pembuatan undangan, Bapak Ibu, yang sering membuat undangan ataupun iklan-iklan ataupun majalah dinding. Ya, ini ada untuk yang berurusan dengan kantor, ya laporan, agenda, dan lain-lain. Dan
ada lainnya di sini, ada banyak menu Bapak Ibu ya sekalian. Nah, ini kita bisa explore semua di bagian beranda. Nah, oke, jadi saat itu kita telah mengenal tentang bagaimana membuat kelas baru dan bagaimana kita mengenal tentang desain-desain yang ada dalam beranda ataupun di bagian tampilan depan di Canva ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar bersama bagaimana kita membuat desain, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita lihat di menu di pojok kanan atas ya dekat foto profil kita klik di situ buat desain, Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya jelaskan di depan tadi, di desain ini sudah ada berbagai menu, presentasi pendidikan, ini dalam bentuk PPT, kemudian ada video pendidikan, kita bisa membuat video pembelajaran lewat ini, kemudian ada infografis pendidikan, misalnya kita akan membuat presentasi tingkat kelulusan anak-anak ataupun daftar kehadiran presentasi kehadiran anak-anak, kita bisa menggunakan yang ini. Nah, kita bisa membuat poster ruang kelas, misalnya membuat jadwal kebersihan, struktur organisasi, dan lain-lain, bisa menggunakan yang ini, ataupun kita bisa menggunakan ini atau membuat tampilan header, artinya sampul yang Bapak Ibu menggunakan Google Classroom bisa menggunakan yang ini, Bapak Ibu. Kita bisa membuat lembar kerja, misalnya LKPD, ataupun RPP, dan lain-lain. Nah, ini ada rencana pembelajaran, jadwal kelas, ya, kerja kelompok, resume, pengumuman kelas, buletin latar belakang virtual Zoom, tukar pikiran, kota pikiran, sampai dengan bagian poster ada, dan bagaimana kita bisa juga membuat logo menggunakan akun Canva ini. Cerita Instagram, komen Instagram, dan dokumen A4. Nah, ini lengkap sekali Bapak Ibu di sini. Nah, sudah tersedia menu-menu, tinggal kita mengeksplor bagaimana ada apa yang akan kita coba buat dalam kesempatan kita mengeksplor kegiatan pembelajaran lewat akun Canva ini. Nah, pada saat Bapak Ibu, saya akan coba memberikan sedikit contoh sederhana saja. Ya, bagaimana saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat dari bagian depan ini. Ya, kita akan pilih dari konten media sosial, Bapak Ibu. Jadi kita akan pilih membuat konten Instagram sederhana. Jadi Bapak Ibu masuk dari beranda, di bagian depan ini kita pilih konten media sosial dan kita klik konten Instagram. Ya, maka tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, nah setelah kita mau, jadi akan terbuka dua tabulasi di sini, dua jendela baru. Jadi ini jendela beranda kita, ya, dan ini tampilan desain baru. Jadi kita akan mulai mendesain sederhana, belajar mendesain bagaimana kita membuat tadi pilihan yang saya pilih tadi di sini adalah media sosial konten Instagram. Nah, ini sudah ada lembar template yang kosong. Nah, di pojok kiri Bapak Ibu, di pojok kiri layar monitor, Bapak Ibu perhatikan di sini ada menu template, elemen, kemudian Bapak enggak taruh ini. unggahan, kemudian ada teks, logo, dan lainnya yaitu menu foto, gaya, audio, video, folder, bagan, dan latar belakang. Sebelum saya lanjut, bagaimana Bapak Ibu? Apakah dapat melihat tayangan di monitor? Bapak enggak ada, kayaknya masih tampilan yang pertama ini. Ada sedikit. Iya, mungkin jaringan Bu ya. Oke. Ya, baik. Ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah sudah bisa melihat tampilan yang sekarang? Cukup jelas, Pak. Oke, Sudah. mungkin di tempat Bisa, Ibu bisa. jaringan ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, tenang saja, nanti ini rekamannya saya rekam kegiatan ini. Nanti kalau misalnya sempat monitor, nanti bisa lihat pada rekaman yang sudah saya buat. Baik Bapak Ibu, jadi ini sudah ada menu-menu. Jadi ini kertas masih kosong, Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu akan diberikan tugas bagaimana kita akan memperkenalkan diri kita lewat membuat dalam bentuk template yang sudah kita pilih, itu dalam bentuk konten Instagram. Nanti kita akan post di Instagram dan di Facebook. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di pojok kiri sini, ini sudah ada template. Ini menu template Bapak Ibu ya. Sudah ada template yang disediakan oleh Canva, ada berbagai macam di sini. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya yang untuk Anda ini, kemudian konten Instagram bertema Imlek, konten Instagram bertema Muslim, bertema apa ini ya, puisi atau apa ini, dan banyak sekali lagi ke bawah. Bapak Ibu tinggal memilih mana yang cocok. Misalnya kita akan memperkenalkan diri. Nah, Bapak Ibu juga bisa mencari dengan mengetik di kolom ini. Misalnya kita akan pilih template tentang perkenalan. Ya, kita tinggal enter. Nah, maka muncul template yang ada. Ini langsung terkoneksi dengan
internet Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini, tinggal ketik apa saja yang Bapak Ibu cari, dan maka akan langsung muncul di sini. Nah, misalnya untuk perkenalan, saya pilih misalnya menggunakan template yang ini. Ya. Nah, maka di sini ada kurang lebih 7 halaman Bapak Ibu ya. Karena ini mungkin berbentuk dalam bentuk video. Ya, berbentuk video, tapi kita coba praktek sementara. Saya akan ajarkan sebentar bagaimana sampai dengan cara mendownload template yang kita buat. Nah, jika Bapak Ibu ingin memilih ke-7 halaman ini, langsung klik di terapkan semua 7 halaman, kita klik yang ini. Maka secara otomatis ya, ke-7 halaman ini akan langsung secara otomatis muncul di layar. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini kan ada 7 halaman kan? Kita juga bisa menambahkan sampai dengan halaman berapa sesuai dengan apa yang kita buat. Nah, kita kembali ke halaman pertama, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan ajar sharing sedikit bagaimana kita akan. Jadi kita langsung bisa mengetik. Ya, misalnya karena ini template-nya sudah ada, misalnya saya coba hapus dulu. Ya, dan kita akan mengetiknya atau menulisnya secara manual. Nah, di bagian kiri ini kita pilih menu teks, Bapak Ibu. Ya, di sini ada teks. Nah, dalam teks ini ada tiga buah jenis tulisan. Yang ini judul paling besar, judulnya itu yang tulisan yang paling besar, yang di atas. Ya, kemudian yang keduanya ini yang subjudul. Ya, dan yang ketiga ini adalah teks yang paling kecil. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pilih, klik langsung pada tulisan, dia akan langsung muncul pada tampilannya ini. Nah, misalnya kita akan pilih, kita ketik di sini perkenalan, ya, diri. Nah, pada teks kedua ini kita tulis misalnya nama kita, misalnya kita tulis nama kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Saya tulis begini saja ya, langsung tulis dengan nama saya saja. Ya. Kemudian yang ini kita tuliskan misalnya dari mana kita berasal. Ya, misalnya karena saya dari ya, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan tulisan di bawahnya, Bapak Ibu misalnya akan memilih tulisan yang ini. Bapak Ibu tidak lagi harus bisa juga memilih yang tulisan yang ini. Bapak Ibu juga bisa langsung mengcopy, Bapak Ibu klik di tulisan ini. Kemudian perhatikan kursornya berjalan. Di sini ada tambah plus, itu artinya kita mengklik itu membuat duplikat. Kita klik dan dia akan langsung muncul seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal mengedit. Sekali lagi, saya coba itu, Bapak Ibu klik di tulisan ini dan di pojok kanan atas ini dekat ada gambar tempat sampah ini ada tulisan duplikat. Kita klik di situ. Nah, biar kita tidak capek-capek lagi menggunakan yang ini. Langsung kita sejajarkan dan kita tulis lagi di sini. Misalnya asal sekolah kita. Ya. Ya. Oke, ini kita kebawakan sedikit. Nah, oke. Nah, sekarang misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan logo, misalnya atau foto Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa memilih di unggahan ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan atau menyimpan foto saya. Bapak Ibu yang belum menyimpan foto di sini, Bapak Ibu bisa klik dari unggah media. Bapak Ibu klik di sini, ya, Bapak Ibu klik, dan nanti langsung terhubung dengan file di komputer Bapak Ibu sekalian. Tinggal memilih foto mana yang akan Bapak Ibu masukkan. Bapak Ibu klik, misalnya saya klik yang ini, ya, maka dia akan masuk atau tersimpan di menu unggahan ini secara otomatis. Begitu seterusnya, memasukkan logo dan lain sebagainya. Nah, karena di sini saya sudah ada, ini tinggal saya klik kiri dan drag tarik ke sini, ataupun Bapak Ibu bisa caranya klik 2 kali di foto. Nah, maka dia akan muncul di sini. Klik sekali Bapak Ibu ya. Kalau diklik 2 kali dia akan muncul 2 gambar di situ. Nah, kemudian fotonya Bapak Ibu drag, diatur, bisa juga dikecilkan, ya seperti ini. Nah, oke. Nah, maka sudah jadi untuk lembar pertama. Nah, untuk lembar kedua dan seterusnya, Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya profil Bapak Ibu, hobi seperti apa,
kemudian mengajar mata pelajaran apa, dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Yang saya harapkan di sini Bapak Ibu dapat mengerti ketika bagaimana menggunakan menu-menu yang ada di pojok kiri ini. Ya, tadi saya sudah jelaskan bagaimana penggunaan teks, bagaimana penggunaan template. Selain template yang sudah disiapkan oleh Canva, kita juga bisa mencarinya lewat tabulasi yang ini. Kita tinggal mengetik apa saja yang akan kita cari sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, pada menu elemen, Bapak Ibu, kita bisa klik di sini. Ya, pada menu elemen di sini, ini sudah disiapkan oleh Canva. Ini ada logo Instagram, logo WhatsApp, ada bingkai. Nah, kita coba klik bingkai. Nah, bingkai ada bermacam-macam, Bapak Ibu ya. Kita bisa gunakan yang ini misalnya. Ya, kita klik sekali. Nah, kemudian misalnya foto ini kita ke ataskan dulu. Ya. Nah, saya hapus dulu, jadi kemudian saya pilih lagi unggahan. Ya. Dan fotonya saya perkecil dan saya masukkan di bingkai. Ya, tinggal dikasihkan masing-masing Bapak Ibu. Ya, ini sebagai contoh saja, Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. Ya, ini contoh saja. Saya masukkan seperti ini. Nah, kita kembali ke menu elemen. Jadi itu fungsi elemen, Bapak Ibu bisa mencari. Jadi di elemen ini ada bingkai, kita bisa pilih yang berbentuk foto. Ya, ini ada bingkai dalam bentuk foto. Ada bentuk dalam bentuk grafis. Jadi kita ingin sedikit abstrak ataupun lain-lain, kita bisa tarik ini. Ya, taruh ke sini. Ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini Bapak Ibu. Ya, untuk desainnya. Sesuai dengan selera yang Bapak Ibu inginkan bersama. Ya. Nah, kemudian ada bingkai yang berbentuk video, bisa bergerak sendiri videonya, ada background color, ada abstrak juga, dan kemudian ada 4 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian kita bisa tambahkan juga ada audio atau suara di sini. Ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi itu tentang penggunaan template, ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mencari, misalnya template-nya, Bapak Ibu misalnya hobi, misalnya menambahkan dengan makanan misalnya. Saya coba cari. Ya. Nah, maka ada gambar sendok dan garpu dan sebagainya, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Misalnya di bagian kedua ada hobi makan, kita tambahkan ini. Ya, fotonya seperti apa, kemudian grafisnya bagaimana, atau kita menggunakan video, atau menggunakan audio untuk memperindah tampilan perkenalan diri ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu sudah saya jelaskan tadi penggunaan teks, penggunaan elemen, penggunaan template, dan penggunaan unggahan. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah seumpamanya Bapak Ibu sudah selesai, maksudnya mengatur mendesain ini, posisinya mungkin Bapak Ibu sudah yakin dia tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, kita ratakan dulu. Jadi ada tulisan, Bapak Ibu bisa melihat ada garis berwarna ungu itu adalah bingkai. Jadi usahakan tulisannya tidak lewat dari bingkai tersebut. Kita bisa kecilkan. Di sini Bapak Ibu ada mengecilkan huruf, kita kecilkan sedikit. Ya, kita cek lagi. Nah, sudah tidak masuk. Ataupun jika Bapak Ibu ingin merubah tulisan hurufnya, Bapak Ibu bisa klik di tulisan ini. Ya, kita blok dulu dan kita pilih yang ini, Bapak Ibu. Ya, berbagai jenis tulisan yang ada. Kita bisa rubah sesuai dengan selera. Ya, tulisan sudah tersedia di sini. Ataupun Bapak Ibu bisa mencari di sini tulisannya tipenya apa, Bapak Ibu bisa mencari lewat tabulasi yang ini. Ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengatur mendesain sedemikian rupa, kita lihat lagi sudah tidak kena pada garis ungu itu, ya kita atur dulu biar dia rapi dulu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita cek dulu apakah posisi tulisannya itu sudah di tengah. Cara untuk merubah posisi tulisan, Bapak Ibu bisa klik di sini. Kalau kita klik sekali, berarti dia rata kiri. Kemudian kita klik 2 kali, dia rata tengah. Klik ketiga kali, rata kanan. Dan kita klik lagi, berarti dia rata tengah. Ya, kita cek lagi. Oke, sudah. Ya, kemudian gambar ini kita tarik lagi ke atas. Ya, kita kecilkan sedikit. Taruh lagi posisi ke tengah. Ya, itu kan ada garis warna ungu, artinya posisinya sudah di tengah. Kemudian bingkai ini misalnya kita perkecil sedikit. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian foto kita juga kita tarik. Ya, kita sudah di posisi tengah, sudah pas.
Oke, nah sekarang Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai membuat template ini, nah walaupun ini belum terlalu sempurna, kita coba dulu bagaimana kita akan mengunduh atau mendownload yang sudah kita buat. Nah, di pojok kanan atas ya, ada tulisan unduh. Bapak Ibu bisa mengklik di situ. Dan di sini ada pilihan Bapak Ibu ya, karena ini kita tadi mengambil template-nya yang video, maka di sini disarankan yang dalam bentuk MP4. Jadi Bapak Ibu klik dulu panah ini, karena kita akan mendownload dalam bentuk PDF misalnya, kita bisa pilih PDF standar, ataupun kita akan mendownloadnya dalam bentuk gambar, ada pilihan PNG di sini ataupun JPEG, dan di sini yang berkualitas tinggi adalah PNG. Ya, Bapak Ibu bisa klik PNG, ataupun Bapak Ibu bisa memilih mencetaknya dalam bentuk PDF dalam multi halaman, bisa nyebar halamannya itu terpisah, ataupun halaman berukuran kecil. Nah, kita bisa pilih. Tapi karena di sini disarankan berbentuk video, maka kita akan coba downloadnya dalam bentuk video. Ya, kita klik unduh di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada pemberitahuan keren. Ya, ini desainnya keren katanya. Ya. Nah, ini sementara loading proses download, diupayakan Bapak Ibu jaringan internetnya harus stabil, karena memang mengakses akun Canva ini dia harus dalam posisi kita terkoneksi dengan jaringan internet. Ya, masih karena bentuknya MP4, maka agak loadingnya agak sedikit lambat, Bapak Ibu. Ya, ditunggu sebentar. Oke. Nah, di sini sudah selesai, dan di sini akan proses. Ini ukurannya kurang lebih 3,5 MB. Ya, oke. Jadi videonya sudah berhasil di-download. Kita bisa langsung membukanya dari sini, open, ataupun kita bisa masuk di komputer, masuk di menu download, dan maka filenya tersimpan di sini, Bapak Ibu ya. Nah, kita coba klik dan kita coba buka. Ya, ini karena saya hanya membuat tadi di slide awal, jadi makanya tampilannya hanya di slide awal saja. Ini ada 7 slide tadi dengan durasi 38 menit yang kita buat tadi, Bapak Ibu ya. Oke, saya coba stop. Ya, dan nah, jadi itu kita download dalam bentuk MP4. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendownloadnya dalam bentuk dokumen cetak atau PDF standar. Ya, kita coba klik dan kita coba unduh. Ya, kalau mendownload PDF tidak menggunakan waktu yang cukup lama, dan di sini sementara proses download. Oke, sudah selesai. Kita bisa langsung open dari sini Bapak Ibu, ataupun kita bisa masuk lagi dari menu download di komputer atau desktop kita. Ini sudah ada dalam bentuk PDF. Coba kita buka. Ya, maka tampilannya akan seperti ini. Kita coba perkecil sedikit. Ya, ini bentuk PDF-nya Bapak Ibu. Ya, ini juga Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk presentasi pembelajaran. Ya, nanti dari bentuk PDF ini Bapak Ibu bisa convert ke PPT atau ke PowerPoint. Ya. Oke. Nah, itu yang pertama, bagaimana kita membuat presentasi atau perkenalan dengan post Instagram. Dan Bapak Ibu, model ini bisa kita langsung posting di Instagram Bapak Ibu sekalian. Nah, baik. Itu yang sudah kita buat. Jadi ini untuk status yang kita buat berdasarkan status kita sebagai pengguna pribadi. Ya, kalau di sini kan yang saya buat tadi pengguna kita sendiri kan Bapak Ibu. Ya, nah sesudah itu kita bisa menyimpan file ini di pojok kiri atas, di paling atas ini ada tulisan file. Bapak Ibu bisa klik di situ. Ya, dan Bapak Ibu bisa menyimpannya, simpan ke folder Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa membuat folder baru dengan masukkan nama
Misalnya post Instagram yang saya buat. Ini dari saya sendiri, teman-teman bisa menggunakan nama masing-masing. Ya, tambahkan ke folder baru. Iya, maka pekerjaan kita ini sudah tersimpan di folder yang kita buat. Nah, kita akan mengeceknya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu keluar dari halaman pekerjaan ini, Bapak Ibu bisa mengeceknya lewat beranda. Ya. Setelah tampil di beranda depan, Bapak Ibu bisa melihat desain terakhir yang Bapak Ibu buat di beranda masing-masing ada poster yang sudah kita buat tadi. Ya, itu contoh bagaimana kita mendesain dalam bentuk media tadi, dalam bentuk konten Instagram yang bisa kita gunakan dalam kegiatan presentasi. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan coba menjelaskan sedikit bagaimana nanti kita akan bisa berbagi tugas dengan siswa. Nah, kalau tadi saya di awal sudah menjelaskan bagaimana kita membuat kelas dan mengundang teman-teman ataupun siswa kita untuk bergabung dengan kelas kita, kali ini Bapak Ibu dalam kegiatan webinar kali ini, Bapak Ibu akan diberikan tugas yaitu mendesain perkenalan diri. Ya, sebagai contohnya saya sudah mengirimkan, saya kembali dulu ke kelas Canva Sangia. Ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa melihat tampilan layarnya dengan jelas? Bagus, Pak. Jelas. Oke. Baik, jadi sebentar Bapak Ibu akan saya tugaskan ya membuat template perkenalan diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuatnya tadi membuat dalam pilihan menu media sosial tadi lewat konten Instagram sebagai dasar dulu Bapak Ibu sebelum mengeksplor lebih jauh lagi. Ya, saya kembalikan pesannya. Nah, ini contoh saya baru selesai mengikuti kegiatan yang serupa dengan Bapak Ibu ikut pada saat ini. Nah, tentang perkenalan diri. Nanti ini Bapak Ibu akan saya bagikan ke kelas ya untuk Bapak Ibu explore. Jadi di sini sebagai contohnya, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bereksplorasi sendiri, tapi standarnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan identitas, misalnya nama, kemudian sekolah, asal sekolahnya, di mana Bapak Ibu mengajar. Kemudian di sini ada kurang lebih ada 5 pertanyaan untuk perkenalan diri ya tentang saya. Ya, jadi ada makan favorit saya adalah apa, misalnya. Jangan mengikuti ini Bapak Ibu ya. Ini contoh saja. Kemudian jadi hobi Bapak Ibu kan beda dengan saya kan. Mungkin Bapak Ibu makan favoritnya berbeda dengan saya. Saya benar-benar ingin pergi kemana mungkin kan. Nah, jika saya bisa menjadi seekor hewan, saya akan menjadi apa? Taruh gambar hewannya di sini. Ya, makanan atau mainan atau permainan favorit saya adalah apa, Bapak Ibu ya. Nah, di sini badminton dan bersepeda. Jadi taruh gambarnya di sini. Saya paling bahagia saat berkumpul bersama keluarga di rumah. Nah, taruhkan walaupun bukan foto keluarga sementara ngumpul, tapi tidak apa-apa. Yang penting ada gambar. Jadi seperti yang ini. Tambahkan gambar yang sesuai dengan setiap pertanyaan di setiap kotak yang ada. Nah, ini bisa diperbesar sedikit. Nah, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti setelah tugas dibuat, saya akan coba tunjukkan bagaimana cara Bapak Ibu mengirimkan tugas tersebut. Ya, sebentar saya coba ya beralih ke ini akun Canva saya yang sebelumnya Bapak Ibu yang sudah saya buat sebelumnya. Tapi ini yang belum pendidikan Bapak Ibu karena saya gunakan untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya. Caranya begini. Nah, Bapak Ibu, cara membuat desain yang tadi setelah saya kirimkan ke Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mengecek email yang masuk, Bapak Ibu langsung mengklik, kemudian akan secara otomatis masuk ke dalam Canva Bapak Ibu dan bisa membuat desain. Ya, misalnya saya membuat desain dan desain ini saya ambil dari file yang sudah saya simpan. Di sini ada 3 pilihan. Selain tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa banyak pilihan di sini. Nah, saya akan mengambil file yang sudah ada dalam komputer saya, yaitu import file. Nah, saya akan mengambil sebentar saya masuk lagi. Ya, saya ambil yang ini, Bapak Ibu.
Nah, ya, di sebentar loading. Jadi ini akan mengajarkan bagaimana Bapak Ibu mengumpulkan tugas ke akun Canva kelas Canva Sangihe. Ya, sementara loading ini. Oke, selesai. Nah, saya akan buka. Ya, kemudian saya akan gunakan dalam desain. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah nanti Bapak Ibu selesai, ini anggaplah Bapak Ibu sudah selesai mendesain tentang saya ini, perkenalannya sudah dirubah, Bapak Ibu sudah masukkan nama Bapak Ibu, kemudian asal sekolah Bapak Ibu mengajar di mana, dan kelima kotak ini sudah diisi disertai dengan gambarnya. Nanti Bapak Ibu kirimkan, cara mengirimnya tolong Bapak Ibu perhatikan. Cara mengirimnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai siswa di kelas Canva Sangihe, maka Bapak Ibu akan mengirimnya. Sebelum mengirim Bapak Ibu tolong dirubah dulu ini, di-rename dulu. Misalnya tuliskan nama Bapak Ibu di depan, kemudian diberi underscore, kemudian dituliskan tugas perkenalan diri. Dan hal serupa juga yang Bapak Ibu lakukan nanti terapkan kepada Bapak Ibu siswa Bapak Ibu sekalian di mana Bapak Ibu mengajar. Jadi setelah dirubah, ya kemudian setelah Bapak Ibu yakin ini sudah oke dan sudah fix, kemudian Bapak Ibu kirim ke guru. Jadi sekali lagi, ketika sudah merubah template, pekerjaan ini desain Bapak Ibu sudah selesai dibuat, sudah oke, Bapak Ibu pilih kirim ke guru. Jadi bagi Bapak Ibu yang akun Canva-nya belum bergabung di kelas Canva Sangihe, maka belum akan muncul menu seperti ini Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu belum tergabung di kelas. Nah, jika sudah tergabung di kelas, maka akan muncul tulisan kirim ke guru. Bapak Ibu klik ini, tulisan ini, dan Bapak Ibu memilih ini. Karena yang bertugas sebagai guru ataupun pemateri saya saat ini adalah saya sendiri. Bapak Ibu klik di situ. Kemudian Bapak Ibu tambahkan pesan, misalnya mengucapkan salam, selamat, misalnya sore, saya mengirim tugas perkenalan diri. Nah, kemudian terima kasih. Nah, kita klik kirim Bapak Ibu. Ya. Maka terkirim, Anda akan mendapatkan email saat desain Anda telah ditinjau. Nah, artinya tugas yang Bapak Ibu buat tadi sudah terkirim kepada guru ataupun kepada saya sebagai trainer kali ini. Nah, saya akan cek tugas tadi yang saya kirim Bapak Ibu. Saya kembali ke akun saya yang status saya sebagai guru. Ya, saya bukakan Canva-nya. Ya, Bapak Ibu perhatikan di sini sudah ada nama-nama Bapak Ibu sekalian yang tergabung di kelas Canva Sangihe. Ya. Kemudian di sini masih ada 2 orang Bapak Ibu yang belum menerima undangan, padahal sudah dikirim undangan. Di sini ada 2 orang yang belum tergabung dari 30 peserta dan lain juga mungkin belum ada kelasnya. Nah, sekarang saya akan memeriksa di mana pekerjaan yang tadi. Ya, di sini Bapak Ibu di bagian bawah sini ada pekerjaan kelas. Ya. Nah, jadi tadi akun saya yang pertama tadi itu saya gunakan sebagai siswa dalam kegiatan ini. Ya, jadi sudah masuk tugas yang saya kirim Bapak Ibu ya, karena akun tadi yang satu saya itu sepertinya sebagai pelajar. Jadi ini sudah masuk dan saya sebagai guru saya akan memeriksa. Ya, saya buka. Nah, saya lihat apakah sudah betul. Namun jangan sampai Bapak Ibu hanya copy paste, kemudian misalnya namanya si A, maksudnya tugas si A, namanya si B, kemudian akan sama. Nah, kita beri ulasan di sini Bapak Ibu. Ya, ini kan tadi pesannya selamat sore, saya mengirim tugas perkenalan diri, terima kasih. Nah, saya beri ulasan di sini untuk tugas yang dikerjakan oleh pelajar tersebut.
Ya, saya tambahkan ulasan di sini. Ataupun saya bisa menambahkan catatan di sini. Catatan tertentu, misalnya sudah bagus, misalnya sangat baik, terima kasih. Ya, kemudian saya kirim komentarnya. Ini akan dibaca oleh siswa tersebut dan di ulasannya di sini, ya kita beri nilai 100 misalnya. Baru kita kalau ada pun misalnya 100 plus ataupun kita beri masukan misalnya untuk apa, nah kita kembalikan ke siswa tersebut. Ya, maka desain Anda telah disetujui, kami telah memberikan notifikasi ke, jadi siswa tersebut sudah menerima tugas yang dia buat dan nilainya sudah masuk. Nah, sekarang kita akan cek lagi ke akun saya yang tadi bertindak sebagai siswa. Nah, ini desainnya saya. Nah, di sini sudah diberikan nilai oleh guru tadi. Ya, sangat baik. Terima kasih. Nah, kita juga bisa memberikan balasan, tapi cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Nah, itu cara bagaimana kita mengirimkan tugas dan melakukan feedback kepada siswa yang kita nilai. Nah, kira-kira sampai di sini Bapak Ibu kira-kira dapat mengikuti penjelasan ini dengan baik. Nah, jadi itu langkah bagaimana kita akan mengirimkan tugas. Jadi mudah-mudahan tadi Bapak Ibu sempat monitor ya dan melihat bagaimana cara kita untuk mengirimkan tugas setelah kita membuat tugas yang diberikan oleh guru kita atau wali kelas kita. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, jadi itu penjelasan kedua saya, di mana di awal tadi saya kembali dulu ke akun Canva, grup Canva Sangya. Nah, jadi itu beberapa penjelasan yang terkait dengan pengenalan Canva di saat ini, Bapak Ibu. Di awal tadi saya sudah jelaskan apa keuntungan dan apa manfaat yang akan diperoleh oleh Bapak Ibu guru selaku guru yang sudah membuat akun Canva dan Bapak Ibu yang sudah mengupgrade akun Canva Bapak Ibu yang dibuat dengan menggunakan email baru itu ke Canva pendidikan. Jikapun masih ada yang belum disetujui oleh pihak Canva ataupun silakan mengajukan kembali dengan catatan Bapak Ibu, tolong saya ingatkan kembali lagi ya, upayakan sebelum Bapak Ibu mengajukan Canva pendidikan, foto profil Bapak Ibu itu menggunakan foto wajib Bapak Ibu, ya, yang asli. Tentunya kalau yang wanita berhijab silakan, yang laki-laki usahakan foto Bapak Ibu ya, jangan menggunakan foto gunung, bunga ataupun laut, ya. Dan usahakan nama ini sesuai dengan nama yang ada pada email yang kita gunakan. Email baru yang kita buat digunakan untuk mendaftar akun Canva. Kemudian kita merubah status ini guru dan menggunakan bahasa Indonesia biar Bapak Ibu bisa mengerti, memahami konten-konten yang ada dengan bahasa Indonesia. Nah, sesudah itu kita masuk pada penagihan dan tim dan kita tinggal mengajukan dan ikuti sesuai dengan video tutorial yang sudah saya bagikan. Dijamin tidak lama Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu sini sudah berhasil dalam waktu 1 jam. Saya aja 1 jam, kurang lebih 1 jam setengah, hampir 1 jam setengah. Mudah-mudahan cepat diproses karena saya mengupload SK. Kemudian penjelasan saya yang kedua tadi ya mengenai fitur-fitur ataupun akun-akun yang ada pada beranda Canva ini. Ya, ada untuk Anda dan sebagai Bapak Ibu tinggal eksplorasi sendiri. Kemudian yang ketiga tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat kelas. Ya, cara membuat kelasnya Bapak Ibu dipastikan Bapak Ibu sudah menggunakan akun sudah akun Canva pendidikan. Ya, Bapak Ibu ya. Dan membuat kelasnya kita harus kembali ke status Canva pribadi kita. Ya. Nah, di sini saya sudah ada kelas yang saya buat barusan tadi, sudah ada kelas Canva Sangya yang sementara Bapak Ibu lakukan ikuti sekarang, dan ada kelas yang saya buat tadi, ada kelas karena saya mengajar di SMK, dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan kelas-kelas yang lain. Nah, Bapak Ibu yang baru bergabung, cara menambah kelasnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita masuk ke jadi sudah akun Canva pendidikan dulu Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk, jadi masuk status akun pribadi, kita masuk ke menu pengaturan akun. Ya, kemudian kita pilih ke penagihan dan tim. Nah, karena ini sudah Canva pendidikan, jadi tampilannya sudah seperti ini dan di sini ada buat kelas. Nah, Bapak Ibu tinggal buat kelas di sini. Kelas baru.
Nah, kalau tadi saya buat kelas 11 perhotelan, saya buat lagi kelas 12 misalnya. Karena saya juga mengajar di kelas 12, ya Bapak Ibu mengajar di SD misalnya, di SMP juga bisa membuat kelas misalnya 10-1, 10-2, kan bisa di SMP kan rombolnya banyak atau di SD itu. Nah, kita buat kelas. Ya, maka kelasnya sudah jadi, kelas 12 hotel. Maka sekarang Bapak Ibu ada di beranda kelas yang Bapak Ibu buat tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menambahkan siswa di kelas ini, Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, kita klik ke kelas 12 portal yang kita berbuat tadi, yang di bawah ini. Maka dia akan masuk ke kelas yang ini, dan di sini ada 6 tampilan menu. Ya, kita pilih ke orangnya, menu orang. Nah, cara mengundangnya Bapak Ibu ada 2. Kita dengan menggunakan tautan undangan. Tautan ini kita bisa share ke siswa lewat Google Classroom jika Bapak Ibu sudah punya Google Classroom di pembelajaran, Google Teams, ataupun Bapak Ibu bisa share ke grup WA kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, cara yang kedua, kita bisa memasukkan email anak-anak siswa kita, menuliskannya ke sini, memasukkan semua, misalnya saya memasukkan contoh seperti ini saja. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kemudian kita tinggal send invitation, undangan. Maka anak-anak disuruh mengecek email dan langsung suruh klik join class. Maka secara otomatis siswa tersebut akan masuk pada kelas yang ini, Bapak Ibu ya. Nah, contohnya seperti saya kembali ke kelas Canva. Ya, seperti kelas kita, ketika saya sudah mengirimkan email ke Bapak Ibu sekalian, maka secara otomatis Bapak Ibu yang sudah klik join sudah terdaftar di kelas Canva Sangiha setelah mengirim. Kalaupun tadi tidak sempat masuk dalam kelas Canva lewat email, saya mengirimkan link tadi, link undangan tadi ini ke grup Telegram Canva Sangiha, dan Bapak Ibu tinggal mengklik situ dan secara otomatis langsung tergabung pada kelas kita ini. Nah, itu penjelasan yang ketiga tadi, dan kemudian tadi penjelasan yang selanjutnya kita membuat desain sederhana, Bapak Ibu ya. Membuat desain sederhana. Ya, untuk membuat desain sederhana kita mau kembali ke akun kita. Ya. Cara membuat desainnya Bapak Ibu bisa mengakses di bagian beranda, ada banyak menu di sini. Ya, presentasi, media sosial, video, cetak, pemasaran kantor, dan juga Bapak Ibu bisa membuatnya dari sini. Nah, di sini sudah ada menunya. Presentasi pendidikan dan sampai dengan kepada dokumen A4, bahkan kepada konten Instagram dan lain-lain lengkap di sini. Dan tadi saya sudah contohkan bagaimana kita membuat lewat konten Instagram ya, yang sudah kita buat tadi dan sudah kita praktekkan bagaimana cara kita mengirimnya sebagai siswa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian hampir 60 menit penjelasan saya. Dan waktu kita tersisa tinggal 30 menit. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan sharing bersama. Untuk itu silakan izin dulu saya stop share. Oke. Baik, untuk sisa waktu 30 menit ke depan ini, ya mari kita akan sharing bersama-sama. Dan nanti jangan lupa Bapak Ibu mengisi link absen. Ya, sebentar nanti akan di-share absennya. Dan untuk kesempatan pertama ini saya berikan kepada Pak Ade yang dari tadi mungkin sudah resen ya. Oke, silakan Pak Ade. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, dari selamat mana sore dan sekolah di mana ya. Iya, oke, selamat sore Pak. Saya Pak Ade ya dari Min 1 Kota Tangsel. Oh, Tangerang Selatan Pak ya. Banten, iya oh, betul Banten Pak. Iya, Banten. Iya, makanya ini kita agak beda wilayah nih. Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu. Ya, Pak silakan. Iya. Terima kasih sudah mendapatkan kesempatan. Memang waktu iklannya itu di Canva itu hanya terbatas untuk wilayah Sangihe ya. Kalau tidak salah saya baca. Tapi saya coba berusaha untuk mendaftar karena buat menambah ilmu relasi juga Pak. Oke. Saya ingin bertanya nanti untuk tugasnya tadi kan untuk perkenalan diri ya.
Nah, itu untuk PDF, PNG ya nanti ya tugasnya di PNG kan? Iya, bisa Oke, bisa itu di aja. PNG Pak ya, bisa di PNG. Iya, nanti dikirimnya PNG aja. Nanti Pak setelah didesain, nanti proses Ya, pengirimannya Pak bisa Bapak kirim sesuai dengan proses yang tadi saya sampaikan Pak, cara iya. mengirimnya. Iya. Iya, maksudnya nanti kan pas untuk itu kita mau pilihnya PNG, JPG atau PDF. Nah, yang saya ingin tanyakan itu Pak. Oh iya ya Pak. PNG Baik Pak. aja. Ya, baik Pak. Jadi terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ya. Masih ada lagi Pak? Ini sih Pak, ketika Canva kita belum for edu ya. Nah, ketika saya sudah masuk tim nih, misalnya saya kan masuk tim Sangihe, berarti kan kita sudah bisa menggunakan template-template yang pro dong ya. Bisa, Salah ya, bisa sudah Pak bisa ya. Bisa ya. Ya, makanya memang nah untuk yang masa kemarin yang bergabung ke itu memang kayaknya entah kenapa nggak tahu ada kendala ya. Ketika Ya, saya buka mohon browser izin Pak, lagi, saya baru Bapak statusnya ASN Pak ya atau enggak, saya honor biasa Pak. honor biasa Pak? Ya, Honor. ya. Ya. Ya, Oke. honor. Baik Pak ya. Jadi mungkin begini Pak. Enggak, gini Pak, memang di Canva itu ketika kita daftar untuk Canva for Edu, memang ini sharing aja ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa Pak, langsung bisa. Ya, jadi Pak. ada beberapa memang persyaratan yang memang yang lebih cepat itu menggunakan SK untuk ASN. Iya. Itu lebih cepat Pak, 20 menit juga ditanggapi lah, diterima gitu. Tapi kalau untuk yang lain-lain dengan menggunakan surat tugas Pak. Identitas, ya surat tugas itu atau itu agak lama juga sih memang seperti itu. Barangkali Pak itu aja sih. Kenapa Pak? Punya SK pengangkatan Pak, mungkin dari kepala sekolah ya? Iya, kepala sekolah. Ada sih sudah di ini untuk yang Canva for Edu-nya sudah punya saya udah. Syukurlah. Udah. Gitu ya. Iya, jadi udah bisa digunakan. Ini sharing buat teman-teman aja juga sekalian, takutnya kan terima kasih Pak. ada yang belum. Iya, kita kan dengan sharing ini Pak, jadi yang nggak tahu ada yang belum tahu jadi tahu gitu Pak. Kita sharing ya. Oke Bapak, makasih ya Pak. Baik, terima kasih Pak Ya, Ade. selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, luar biasa Pak. Ini jaraknya Sangihe dan Tangerang Selatan Banten itu lumayan jauh Pak ya. Oke, terima kasih. Memang betul Pak, awalnya memang kegiatan ini saya khususkan untuk teman-teman guru yang ada di Sangihe waktu itu. Cuman karena saya lupa, saya posting ke Instagram, mungkin Bapak infonya masih dari Instagram Pak ya? Betul, dari Instagram, makanya saya ini aja sih sebenarnya maju aja dulu lah, diterima syukur nggak ya udah. Memang 2 hari saya posting Pak, saya lihat pendaftarnya kok yang membludak ini dari luar Sangihe, tapi nggak masalah lah karena memang antusias ingin belajar kan. Jadi saya juga sharing ke teman-teman Pandu Digital dan tim panitia, ya silakan Pak maju aja karena guru-guru ingin belajar. Jadi terima kasih, nggak masalah Pak. Saya salut ya, bisa mungkin Bapak nanti terapkan ke teman-teman di sekolahnya Pak. Siap. Oke. Pak, ini teman-teman saya kan ada yang nggak bisa masuk nih Pak. Beberapa karena mungkin sinyal. Dia sih sudah tergabung di Telegram gitu. Di Telegram sudah bergabung. Nah, tadi juga beberapa sudah sampaikan ke teman-teman. Nanti tugasnya seperti ini gitu. Sudah. Nanti Bapak kan nanti share rekamannya juga ya di. Ada Pak, rekamannya ada. Nanti begini aja Pak, khusus bagi teman-teman yang sudah mendaftar lewat link, kemudian juga sudah terdaftar di Telegram, karena tadi yang saya share di grup kita kan baru 16 orang yang bergabung Pak ya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang sudah tergabung Pak, silakan daftar saja akunnya, langsung upload ke Canva for Edu, kemudian kerjakan tugasnya, karena nanti akan ada link untuk penyaturan tugas Pak. Itu untuk penerbitan sertifikat Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan ini. Iya. Ya. Siap, Pak. Dan ada informasi juga Pak, nanti kegiatan yang serupa juga Pak akan saya buat tanggal 26. Nanti posternya akan saya share di grup Telegram Pak. Ya, pelatihan yang sama, tapi levelnya akan lebih naik. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut nanti bisa ikut lagi, tak masalah. Ya, nanti akan di-share lagi ke teman-teman ya. Baik. Kalau gitu Pak, saya jawab dulu pertanyaan yang tadi Pak ya, yang membuat tugas tadi ya. Oke, siap Pak. Oke, saya izin share screen lagi. Oke, bagaimana tampilan layarnya, sudah kelihatan Bapak Ibu?
Sudah, Bapak. Baik. Jadi pertanyaan Pak Adik tadi, bagaimana mengirim tugas? Sebenarnya begini Pak ya, kita dalam mengirim tugas sebenarnya ketika kita sudah, oke sebentar saya keluar dulu dari ini. Ini saya buka akun saya dalam status sebagai siswa. Oke sebentar. Ya, saya coba ambil yang kosong ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini ketika kita mendapatkan tugas Bapak Ibu, kita pastikan dulu kita sudah ini kan masih kosong kan, kalau yang tadi sudah ada isinya, pastikan kita sudah mengedit semua. Kemudian jangan lupa kita merubah judul ini tugasnya. Kita mau menuliskan nama kita di depan. Ya. Tugas perkenalan diri. Nah, sampai di sini Pak Ade dan Bapak Ibu sekalian teman-teman, Bapak Ibu tidak perlu dulu mendownload dalam bentuk PNG Bapak Ibu ya, karena ini statusnya Bapak Ibu mengirim tugas. Jadi tidak perlu kan ini kan tombol mendownload. Jadi tidak perlu download dulu Bapak Ibu, langsung saja klik kirim ke guru. Kirim. Iya, langsung kirim ke guru, ya dipilih saya ini namanya, dan Bapak Ibu menuliskan pesan dan langsung kirim Bapak Ibu. Jadi begitu Pak Ade. Jadi tidak perlu di-download dulu Pak Ade. Itu nanti ketika Bapak Ibu ingin mendownloadnya, silakan Bapak Ibu download sendiri, apakah dalam bentuk PNG atau dalam bentuk PDF atau dalam bentuk video. Iya, sekali lagi jadi ketika mengirim tugas tidak dimintakan dalam bentuk apa PNG atau PDF. Jadi ketika sudah selesai dibuat langsung dikirim saja Bapak Ibu. Nah, jadi format yang Bapak Ibu gunakan ini kan dalam bentuk template sederhana, mungkin dalam bentuk PPT. Kalaupun Bapak Ibu bisa ingin membuat dalam bentuk video, Bapak Ibu bisa tambahkan unggahan yang saya sudah sampaikan tadi di sini. Ya, menggunakan elemen atau menggunakan template, menambahkan. Tapi karena tugasnya standarnya dulu, ini aja dulu yang Bapak Ibu kerjakan. Nanti mungkin di pelatihan selanjutnya Bapak Ibu levelnya akan lebih naik, kita akan membuat video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu juga di sini bisa menambahkan musik, ya audio, ya misalnya kita klik audio di sini, ya, ya di sini rupanya audio. Kita klik lainnya, kita klik audio di sini, Bapak Ibu. Nah, Canva juga sudah menyiapkan audio-audio yang ada, Bapak Ibu. Jadi audio-audio di sini kita akan sesuaikan dengan durasi waktu. Di sini tampilan slide-nya ini 5 detik. Jadi kita bisa memilih lagu atau itu yang berdurasi, misalnya kita ambil saja yang 30 detik ini. Ya, kita coba putar dulu lagunya. Kita dengar. Ya, ini lagu Happy Birthday misalnya kan. Nah, kedengaran ya, Bapak Ibu ya. Tidak cocok dengan perkenalan sebenarnya, tapi apa kita coba pakai. Ya, kita klik. Ya, nah kita sesuaikan Bapak Ibu. Karena ini berdurasi 31 detik, maka untuk tampilan PowerPoint-nya ini kita sesuaikan juga dengan jumlah durasi waktu videonya. Ya, kita bisa kecilkan volumenya di sini. Ya. Nah, kita cara ngetesnya gimana Bapak Ibu? Nah, kita klik ini dan kita buat menjadi 30 detik. Jadi karena lagunya ini 31 detik ya. Nah, oke. Dan kita coba present. Untuk presentnya Bapak Ibu di bawah sini. Pojokan bawah ada tulisan layar penuh, kita di situ. Iya, ini tampilannya. Ya, ada tampilan musik. Bapak Ibu bisa buat juga seperti ini. Jadi yang lebih menarik ada musiknya, nilainya pasti akan plus. Ya. Kedengaran Bapak Ibu sekalian suaranya? Nggak terdengar, Pak. Oh, nggak ada suara. Tidak ada. Iya. Padahal ini perkenalan sebenarnya ya, tapi iya, oke, cukup sampai di situ. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan. Jadi untuk menambahkan elemen bentuk audio, kita harus sesuaikan dengan jumlah slide. Tadi kan slide-nya ini kan hanya 5 detik Bapak Ibu. Ya, musiknya ada 31 detik. Ya, jangan sampai slide-nya sudah habis, musiknya masih jalan. Ya, itu nanti Bapak Ibu explore sendiri. Nah, sesudah itu kita tinggal kirim. Nggak perlu kita download dulu Pak Ali tadi. Kita langsung kirim aja ke guru. Nah, nanti ketika tugasnya sudah dikembalikan, baru Pak Adik bisa atau teman-teman bisa download juga langsung ke PDF-nya atau ke JPEG-nya. Iya, jadi seperti itu penjelasannya. Barangkali bisa dipahami Pak Adik
Gimana? Oke, siap sudah Pak. Makasih Pak penjelasannya. Iya, terima kasih Pak Ade, ya mudah-mudahan dipahami. Oke, selanjutnya Iya, ada Ibu Sartika. Iya, silakan Ibu Guru. Ya, selamat sore Bapak. Iya, selamat sore. Terima kasih hari ini boleh mengikuti webinar Canva. Jadi untuk yang telah dijelaskan tadi dari Bapak mengenai tugas itu, yang jadi pertanyaan kalau misalnya kita buat itu, tadi kan ada, kalau kita tindih satu slide, munculnya ada 7 fitur. Apakah kita cuma pakai satu yang seperti Bapak, ataukah pakai 7, terus kalau misalnya kita pakai audio, apakah audionya itu sambung ke slide yang terakhir atau bagaimana? Oke, baik. Itu saja pertanyaannya. Baik, Ya. terima kasih ya. Pertanyaannya bagus, Bu. Baik. Saya akan coba share screen lagi. Oke, baik. Bagaimana tampilan share screen-nya? Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Oke, baik. Kita coba buka tadi file yang kita buat tadi. Oke, ini proyek yang tadi ya, Bapak. Jadi kita akan coba membuka lagi proyeknya ini. Oke, ya, saya close dulu ya ini. Nah, jadi kan tadi ada 7 slide kan yang dijelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu kalau ingin misalnya di sini sudah ada musik, kita hapus dulu musiknya. Nah, di sini kan ada 7 slide Bapak Ibu ya. Nah, kalaupun Bapak Ibu bisa menggunakan semua, kita akan memilih misalnya audio. Ya, kita pilih lainnya. Nah, di sini ada audio. Nah, karena tadi ada 7 slide Bapak Ibu, jadi kita hitung. Ini slide pertama, dia durasinya 5,6 detik. Kita ke slide kedua, masih sama. Kita ke slide ketiga, sama juga. Kita ke slide keempat, sama. Kita ke slide kelima, sama durasinya. Slide ke-6, slide ke-6 di sini hanya 5 detik, Bapak Ibu ya. Nah, slide ke-7, 5 detik lagi, Bapak Ibu. Nah, jadi caranya, Bapak Ibu, biar semua slide-nya durasi waktunya sama, kita klik satu slide ini, kemudian kita klik di edit waktu, maka kita tinggal mundurkan di sini. Misalnya kita pilih satu slide itu, agar anak-anak dapat melihat ini, kita buat misalnya satu slide itu ditayangkan 15 detik, dan kita centang diterapkan semua halaman. Nah, maka semua halaman ini sudah berdurasi 15 detik. Kita coba cek lagi. Ini 15 detik. Ini 15 detik, ya. Ini 15 detik, ya 15, 15, ya 15, ya ini 15. Nah, artinya 7 slide ini sudah 15 detik. Nah, berarti kita kali lagi 15 kali 7, ya berapa menit semuanya? Ya, kita cari kemudian audio yang sesuai dengan durasi waktu ini. Berarti 1 menit 45 detik untuk kita cari lagu ataupun musik yang sesuai dengan slide yang sudah kita buat. Kalaupun agak kesulitan menemukan, kita coba saja tes yang menggunakan 2,59 atau yang 3, ya ini saja kita coba dulu ya, kita coba dengar dulu musiknya. Ya, bisa didengar musiknya, Pak Ibu? Tidak ada suaranya, Pak. Ya. Tidak terdengar, Pak. Tidak ada Oke. suara. Baik. Nah, kita coba tarik ini ya. Jadi kita cek di sini durasi lagunya atau musiknya itu 2 menit 59 detik. Berarti kita harus sesuaikan lagi slide yang ini ada 7. Ya, kita coba present.
Nah, tampilan di sini durasi videonya 1 menit 45 detik, sementara lagunya tadi 2 menit 59 detik. Jadi kita harus sesuaikan, Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, jadi itu Bapak Ibu tinggal mengatur jumlah, dan Bapak Ibu juga bisa mencari audio yang lain, misalnya. Tapi kalau audio-audio yang kena pengaturan tidak bisa kita cari sini, hanya beberapa audio contoh saja yang diberikan oleh ada tema happy birthday dan lain-lain. Nah, jadi itu caranya. Bu, kita harus sesuaikan dulu jumlah durasi slide-nya dan durasi waktu per slide. Kemudian kita pilih jumlah lagu atau instrumen yang sesuai dengan, kalaupun dia ada kelebihan beberapa detik atau kekurangan, tinggal merubah, misalnya di slide yang ke-7. Ya, kita rubah dia menjadi 10 detik misalnya, agar supaya cocok waktunya dengan jumlah musik yang ada. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana, Bu? Ya, makasih Pak. Terus yang untuk tugas ini bisa dikumpulnya sampai kapan? Soalnya kan kita juga mau tunggu kalau status Canva kita jadi Canva Edu ya. Untuk sementara Bapak Ibu maupun Ibu Sartika, Bapak Ibu yang belum Canva-nya ke Canva Edu, yang sudah tergabung di grup Canva Sangia, bisa menggunakan fasilitas yang ada di Canva Sangia. Karena ini sudah seperti kata Pak Ari tadi, sudah pro dan sudah banyak fitur-fitur di dalamnya. Ya, nanti sebentar Bapak Ibu ketika nanti pelatihan sudah selesai, Bapak Ibu akan saya keluarkan dari kelas ini, dan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan atau Bapak Ibu sendiri langsung praktek dengan mengundang siswa yang tadi. Nanti sesudah kami tadi. Bagaimana Ibu Sartika? Boleh penjelasan yang tadi? Iya, boleh Pak. Boleh, bisa dipahami. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu Sartika. Oke. Selanjutnya silakan Pak Fukon Kristiawan, bisa memperkenalkan diri Pak, dari mana dan dari sekolahnya. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran? Jelas Pak, jelas. Halo. Ya, jelas Pak. Salam kenal. Ketemu lagi dengan Pak Jeffrey nih. Iya. Teman PLTG. Ini sahabat lama saya Pak Fukon. Iya. Nah gini Pak, sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Kita kan di sekolah swasta kan minim sekali. Mungkin saya pribadi juga dapat ilmu ya dari online seperti ini. Kebetulan kan Pak Jeffrey share Canva ini, kebetulan banyak sekali yang di tempat saya menggunakan Canva juga. Tapi cuma di negeri kebetulan. Nah, perkenalan dulu, nama saya Fukon dari SMK Kasatriyanto Suparjo. Pertanyaan yang pertama, ketika kita menggunakan aplikasi Canva ini dengan siswa kita kan berarti tergabung dalam Canva juga. Nah, siswa ini nanti bisa nggak mengerjakan menggunakan aplikasi ini se-powerful seperti gurunya secara otomatis, atau butuh persyaratan tertentu? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kan kebanyakan di tempat saya kan banyak yang tidak memiliki laptop, jadi menggunakan hampir semuanya mereka. Apakah aplikasi di smartphone itu nanti hampir mirip dengan apa yang digunakan di laptop? Itu aja Pak, sementara itu. Oke, baik, terima kasih Pak Fukon untuk pertanyaannya. Memang sangat bagus seperti. Memang yang saya tahu Pak, di daerah Bapak kebetulan juga ada trainer-trainer Pak yang di daerah sana Pak. Tapi memang sasaran mereka mungkin masih di sekolah negeri Pak ya. Ya, belum merambah sampai ke sekolah. Memang ini terbuka untuk umum. Nah, jadi untuk pertanyaan Pak Fukon tadi yang pertama, ya untuk apa tadi saya agak tadi pertanyaan pertama Pak? Untuk pada waktu guru menggunakan aplikasi ini kan sama murid. Murid ini apakah powerful nanti ketika mengerjakan tugasnya? Otomatis kan murid juga diajarkan oleh guru itu menggunakan aplikasi Canva. Apakah aplikasi Canva yang digunakan murid itu nanti sama persis fitur-fiturnya seperti guru for edu gitu? Oke.
Baik, jadi begini Pak Fukon, untuk informasi awal lebih dulu. Jadi untuk siswa juga nanti bisa mendaftarkan diri ke akun Canva. Tapi untuk sistem pendaftaran siswa itu nanti ada link yang berbeda. Sebentar saya coba izin share screen dulu. Ya, Bapak Ibu apa bisa melihat tayangan di layar ini? Oke, sudah. Ya, jadi Pak Fukon, untuk informasi awal bagi teman-teman juga sekalian. Nah, untuk pendaftaran Canva untuk guru, seperti yang sudah saya pernah jelaskan maupun lewat video, ini kita menggunakan akun yang ini, link yang ini Bapak Ibu. Nah, sementara untuk siswa, mahasiswa ataupun umum, jadi yang bisa menggunakan link ini hanya untuk guru dan dosen, Bapak Ibu ya, yang menggunakan yang ini. Sementara untuk siswa, mahasiswa dan umum, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan link yang ini kepada siswanya. Nanti akan saya share link ini di grup Telegram kita, Bapak Ibu. Jadi ini. Nah, untuk panduan saya sudah buat dalam bentuk video. Nanti akan saya share panduan bagaimana daftar untuk guru kan sudah ada. Tinggal panduan menggunakan untuk pendaftaran untuk siswa yang akan sebentar lagi saya akan share, Bapak Ibu. Jadi ini. Jadi menggunakan dua akun pendaftaran yang berbeda. Nah, sementara untuk penggunaan akun Canva ini, Bapak Ibu sekalian, nah, untuk Pak Fukon terlebih khusus, jadi ketika kita sudah membuat kelas, ini saya coba buka kelas yang saya buat tadi. Nah, jadi untuk proses pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan full akun Canva ini, maupun Bapak Ibu juga bisa mengintegrasikan pembelajaran Canva ini dengan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu yang sudah mempunyai Google Classroom ataupun Teams, bisa. Nah, jadi fungsi dari Canva ini Bapak Ibu sekalian, kita di sini hanya untuk membuat bahan ajar, apa gitu desainnya dalam bentuk presentasi PowerPoint yang biasanya kita buat dalam PPT biasa. Nah, dalam bentuk presentasi pendidikan kita bisa mengkolaborasi, apalagi yang guru matematika di sini, jika ada guru matematika di situ kan kebanyakan akan ada. Coba saya buka. Ya, saya memang bukan guru matematika, tapi saya akan coba sedikit membagikan apa yang pernah saya dapatkan. Nah, kalau se-powerful guru mungkin tidak mungkin Pak Fukonnya media menggantikan guru ya, karena kehadiran guru juga penting di kelas. Tapi ini media hanya sebagai, apalagi di proses pembelajaran daring ini, kita hanya membutuhkan media sebagai pengganti proses pembelajaran tatap muka. Nah, di sini saya coba buka sedikit, ini ada template kosong. Nah, kita buka template, misalnya kita coba mencari matematika. Nah, di sini sudah ada berbagai jenis pembelajaran tentang matematika, ada juga tentang musik. Nah, ini ada bentuk video. Nah, kita coba buka salah satu dari ini. Nah, maka akan terbuka halaman seperti ini. Ini hanya pengganti, misalnya kita akan buat seperti ini. Nah, kita bisa cari di sini. Ya, kita bisa mencari rumus-rumus matematika yang sekiranya dia bisa berbentuk dalam bentuk video. Nah, seperti ini. Karena memang kesulitan kalau kita, jadi kita coba ada video di sini. Jadi misalnya gambar-gambar seperti inilah yang bisa ya menampilkan ini dalam bentuk video, rumus-rumus matematika dan sebagainya, kita tinggal kreasikan seperti itu. Nah, jadi untuk aplikasi Canva ini Pak Fukon, jadi proses pembelajarannya kita membuat desain, kemudian kita membagikan kepada siswa, dan siswa itu bisa mengerjakan tugas, kemudian mengembalikan tugas seperti yang saya sampaikan di
pada penjelasan yang tadi, mengirimnya ke guru, kemudian guru melakukan feedback. Nah, desain-desain. Jadi kita hanya membuat desain-desain saja untuk itu. Nah, kalau untuk pembelajaran kan sekarang kita sesuaikan dengan waktu yang diberikan oleh pihak sekolah. Nah, jadi untuk jawaban ini mungkin dikembalikan kepada masing-masing guru, Pak Fukon. Kita mendesain sedemikian rupa dan kita memberikannya dan dikerjakan oleh siswa, dan prosesnya seperti tadi, kita mengirimkannya, siswa mengirimkannya lewat proses yang tadi di aplikasi Canva. Mungkin itu dulu Pak Fukon yang bisa saya sampaikan di sini. Iya, terima kasih. Ya, nanti mungkin Pak Fukon jika Pak Fukon bisa diterapkan ke teman-teman di nama sekolahnya ini Pak, SMK Kasatrian Solo Sukoharjo. Ya, Kasatrian Solo ya. Ada berapa guru di sana, Pak? Ada 67. 47 ya? Ya. Banyak juga ya. Jadi mungkin Pak Fukon bisa nanti walaupun tanpa buat kegiatan seperti ini ataupun kumpul di awal, mungkin kegiatannya atau sekarang belajarnya di rumah Pak ya, atau masih tatap muka? Iya, PJJ. PJJ, oh ya. PJJ nih Pak. Nantilah kalau misalnya. Oh ya Pak. Kalau misalnya sudah agak sudah bisa PTM, nanti Pak Fukon bisa secara man to man atau secara sharing bisa mengajarkan cara membuat akun ini ya kepada teman-teman guru di sekolah Bapak. Ya, nanti untuk siswa Pak, nanti saya akan buat tutorialnya. Ya. Oh iya, iya. Kita tunggu Pak. Ya. Atau mungkin kayak gini lagi. Ya bisa, nggak apa-apa kalau Pak. Nanti tanggal 26 Pak. Hari Sabtu juga ada kegiatan yang serupa seperti ini Pak. Ya, nanti akan saya share flyernya. Baik, terima kasih Pak Fukon untuk pertanyaan. Iya, terima kasih Pak Jeffrey. Ya, Bapak Ibu, masih ada beberapa menit ke depan. Kita mungkin satu orang lagi yang ingin bertanya, dipersilakan jika masih ada. Ya, tampaknya sudah tidak ada ini yang ingin bertanya karena waktu di Zoom juga masih sudah tersebar beberapa menit ini. Kebetulan juga Zoom ini akan digunakan oleh teman yang lain untuk kegiatan yang serupa. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, jadi untuk yang terakhir untuk penugasan, kira-kira Bapak Ibu bisa menyimak yang tadi cara mengirimnya. Jadi untuk template-nya sudah saya kirim ke grup, ke Canva kita. Nanti akan juga saya kirim di grup Telegram. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Dan batas waktu pengerjaannya sampai besok pukul 23.59. Jadi masih ada 1 hari, Bapak Ibu bisa buat dulu. Jadi sebelum dikirim, di cross check dulu, diusahakan fotonya, misalnya foto Ibu Dahlia, fotonya Ibu Dahlia, ya jangan ditaruh gambar gunung Bu, atau gambar pohon, ya. Jadi foto Pak Ade juga, ya jangan ditaruh gambar makanan Pak, ya. Itu juga, karena memang seperti Pak Ade bilang tadi, mungkin Bapak Ibu ditolak dulu sementara pengajuan akun Edu-nya, karena mungkin nama di email tidak sesuai dengan nama di SK, ataupun belum membuat foto, atau kalau foto di akun Canva yang sudah kita buat. Ya. Jadi itu dulu yang dapat saya jelaskan Bapak Ibu. Ya, jika tidak ada yang bertanya lagi, jangan lupa diisi daftar hadirnya sudah saya akan saya share di grup Telegram saya sebentar ya Bapak Ibu ya, akan saya share di sana. Jadi demikian untuk kegiatan kita di saat ini. Minta maaf kalau misalnya ada yang terlewat ataupun penjelasan yang terlalu cepat karena mengingat waktu. Dan nanti Bapak Ibu yang masih berkesempatan juga untuk mengikuti kegiatan yang serupa, hari Sabtu tanggal 26 nanti saya akan share flyernya, bisa diajak teman-teman juga yang lain untuk kegiatan yang sama. Oke, Bapak Ibu, dengan demikian maka kita akan akhiri kegiatan kita di saat ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ada Pak Ade, Ibu Agnes, Ibu Dahlia, Ibu Freti, Pak Fukon, Ibu Masintia, Ibu Octavia, Ibu Sartika, Ibu Siti, Ibu ini maaf ya Pak, Ibu apa ya Pak, Bapak ini Yan, dan Ibu Yulia. Sekali terima kasih. Dan nanti kita akan lanjutkan diskusi kita di grup Telegram untuk penugasan diberikan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa lagi pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Oke, terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih.